Bu Arsy, mohon maaf ya Bu, saya nggak bisa on cam karena ini sinyalnya lagi buruk. Oke. Nggak apa-apa. Ya, sepertinya sudah ya, meskipun temannya ada yang belum bergabung. Mungkin bisa langsung kita mulai ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perkuliahan pagi hari ini dengan kelompok sesi tanya jawab. Untuk waktunya saya serahkan kepada kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kepada para penanya silakan dipersilakan. Baik, saya mau bertanya. Saya Novia Klana Putri, tim 48, izin bertanya kepada kelompok 6. Tadi kan dijelaskan pada prinsip umum, yaitu ada prinsip keterpaduan dan kerahasiaan. Nah, ada 3 aspek, 3 ranah yang perlu dikembangkan untuk anak tunalaras. Bagaimana cara guru menciptakan media untuk mengembangkan 3 ranah tersebut. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Novia. Selanjutnya pertanyaannya akan dijawab oleh sama Dina. Dina, silakan dijawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya Novia. Mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa on cam. Novia tadi kan tanya ya, contoh media yang digunakan guru untuk mengembangkan aspek kognisi, afeksi, dan psikomotor untuk anak tunalaras ya kan. Menurut kelompok kami itu, suara saya masuk nggak? Masuk. Untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut, sebelumnya emosi dan istilahnya emosi anak itu harus dikontrol terlebih dahulu. Intinya ditangani. Umumnya kan anak tunalaras tidak memiliki gangguan intelijensi. Namun karena emosi perilakunya yang tidak stabil itu, dalam belajar akhirnya anak mengalami ketidakfokusan. Nah, untuk mengajari kognisinya tersebut, itu anak dapat diajak, medianya itu anak bisa diajak untuk berpikir sederhana dengan memecahkan soal-soal seperti perhitungan, pertanyaan, dengan media cerita bergambar yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian untuk afektifnya dapat dilakukan dengan mengajak anak untuk memulai atau bertanggung jawab terhadap perilaku yang dia kerjakan. Jadi guru akan memberikan teguran terhadap perilaku atau perbuatan anak. Jika anak itu berbuat baik, maka guru akan merespon dengan hal baik pula. Kemudian ada untuk psikomotornya itu dapat melalui media seperti membuat prakarya atau kerajinan, di mana kan juga ada mata pelajaran seni budaya, keterampilan seperti itu. Nah, media dalam mata pelajaran tersebut lah yang digunakan untuk membangun psikomotor anak tunalaras. Seperti itu, Novia. Apakah ada feedback atau tambahan dari yang lain? Oke, terima kasih Dina. Sangat jelas penjelasannya. Ya, makasih. Untuk pertanyaan kedua, silakan. Saya Salwa Rembawani, NIM 61, mau bertanya. Di PPT tadi terdapat
prinsip yang harus diperhatikan menurut Suparno dan kawan-kawan. Salah satunya itu prinsip keperagaan. Nah, penjelasan dari prinsip keperagaan itu seperti apa ya? Terima kasih. Ya, pertanyaan kedua akan dijawab oleh Khairiyah. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Salwa. Jadi, prinsip keperagaan itu prinsip yang disertai dengan peragaan atau menggunakan alat peraga agar anak lebih mudah dalam menanamkan konsep dan dapat menarik perhatian anak. Misalnya, mendeskripsikan buah apel. Jadi guru menyiapkan apel terlebih dahulu, kemudian anak dapat mengamati, meraba tekstur, memegang, ataupun merasakan. Jadi anak tahu apa sih buah apel itu, seperti itu. Gimana Mbak Salwa? Berarti seperti ketika pembelajaran itu menggunakan benda-benda yang konkret sebagai contoh pembelajarannya itu ya? Halo, suara saya masuk nggak ya? Iya, masuk. Coba diulang, Sal. Tadi agak putus. Berarti kalau keperagaan itu seperti menggunakan barang-barang konkret untuk menjadi peraga apa yang sedang dipelajari itu ya? Bisa diulangi? Berarti kan tadi contohnya ketika ketika pembelajaran guru itu mencontohkan apel. Nah, guru itu membawa buah apel dalam wujud asli gitu loh untuk menjadi peraga pembelajaran buah apel tersebut. Berarti menggunakan peraganya itu menggunakan benda-benda yang konkret supaya anak bisa melihat wujud aslinya gitu ya? Iya Mbak, seperti itu. Ya, terima kasih Hairia. Yang selanjutnya, silakan. Tes, apakah suara saya masuk? Iya, masuk. Ya, perkenalkan nama saya Tifa Maulida dengan NIM 70. Saya di sini ingin bertanya, kalau untuk anak tunadaksa itu kan mereka tidak memiliki gangguan di intelektual ya. Nah, apakah di RPP khusus untuk anak tunadaksa ini itu materinya sama atau berbeda dengan sekolah reguler yang lainnya? Terima kasih. Ya, silakan Widya untuk dijawab. Ya, saya akan mengulangi pertanyaan Tifla terlebih dahulu. Tadi dia tanyanya seperti yang kita ketahui, anak tunadaksa tidak memiliki masalah pada intelektual. Nah, apakah RPP anak tunadaksa pada materinya ada yang dihilangkan atau berbeda dengan sekolah reguler atau disamakan? Nah, menurut saya itu RPP-nya dan materinya itu tidak ada yang dibedakan dari sekolah reguler, mengingat anak tunadaksa itu tidak memiliki hambatan pada intelektual, dia hanya pada fisiknya. Tetapi nanti pada saat pembelajaran itu ada yang dimodifikasi pada metode pembelajarannya, seperti misalnya saya kasih contoh ke pembelajaran olahraga. Nah, itu nanti ada yang dimodifikasi, gimana cara pembelajarannya agar tersampaikan oleh anak tunadaksa, seperti itu. Untuk materinya sih sama. Gimana, Tifla? Apa? Ya, makasih, Widya. Selanjutnya, silakan. Terima kasih. Saya NIM bertanya, prinsip khusus penyusunan RPP pada siswa adalah individual. Prinsip tersebut individual seperti apa saja dengan pihak terkait, khususnya untuk pembelajaran bahasa.
Terima kasih. Indriani bisa diulang nggak? Tadi kayak putus-putus gitu. Atau kalau enggak diketik aja. Ini masih ya? Iya, kayak putus-putus gitu tadi. Stabil. Ya, sambil nungguin Indriani, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan. Halo, apakah suara saya masuk? Masuk deh. Ya. Sambil nunggu tadi yang Indriani, mungkin ada sanggahan atau tambahan tadi dari pertanyaannya Tifla. Saya masuk sedikit ya terkait dengan pertanyaannya Tifla tadi. Iya, Bagaimana Bu. dengan pembelajarannya tunadaksa? Mungkin ketika kita menjadi orang awam ya, kita menganggap tunadaksa itu cuma cuma misal nggak ada tangan atau nggak ada kaki saja gitu. Sedangkan yang perlu diingat adalah tunadaksa macamnya banyak sekali. Bisa dari muscle-nya, ototnya, bisa dari saraf, bisa dari karena traumatik, bisa dari macam-macam gitu kan. Dan ini jenisnya banyak sekali. Jadi terkait pembelajaran tentu akan disesuaikan dengan kondisi. Ada juga yang tunadaksa karena misal CP. Apakah CP bisa disamakan dengan tunadaksa yang cuma nggak ada jari-jari? Pasti nggak bisa ya. Jadi kita harus perhatikan dulu seperti apa. Kan tunadaksa itu dampak dari hambatannya itu juga banyak. Misal hambatan mental, hambatan sosial, tentu dampaknya akan semakin lebih luas lagi gitu ya. Ya, jadi perlu kita ingat tergantung dari karakteristik siswa kita seperti apa. Ketika jenisnya karena traumatik, itu mungkin bisa seperti anak reguler, tapi ketika jenisnya khusus, misal karena sarafnya, itu mungkin tidak bisa disamakan gitu. Tapi sarafnya juga saraf tertentu ya. Kalau misal saraf cuma pergerakan aja,
tapi inteligensinya nggak ada hambatan, mentalnya nggak ada hambatan, tidak masalah, gitu ya. Oke, silakan dilanjut. Tadi sepertinya sudah muncul di komen. Oke, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Indriani. Saya bacakan ulang pertanyaannya. Prinsip khusus penyusunan RPP pada siswa tunadaksa. Tes. Halo? Suara saya masuk nggak, Bu? Masuk. Oke. Saya lanjut. Siswa tunadaksa salah satunya adalah individual. Mengacu pada prinsip tersebut, kira-kira kemampuan individual seperti apa yang harus dioptimalkan siswa tunadaksa dengan bantuan pihak terkait, khususnya untuk memudahkan pembelajaran bahasa. Itu yang tanya Indriani, NIM 34. Oke, saya jawab. Jadi untuk prinsip individual itu kan kemampuan individu. Nah, sedangkan di tunadaksa yang biasa, mereka kemampuan bahasanya tidak terganggu. Jadi mungkin kalau yang ada penerapan yang individu itu lebih ke tunadaksa yang contohnya seperti CP itu. Nah, itu kan karena mereka tidak bisa ngomongnya nggak jelas, jadi digunakan kayak bahasa tubuh atau ekspresi wajah, lebih tepatnya seperti itu. Apakah ada tanggapan dari Indriani? Apa ada sanggahan atau tambahan dari teman-teman semuanya? Mungkin yang ditanyakan adalah kemampuan atau potensinya ya? Atau bagaimana pertanyaannya ini? Yang ditanyakan itu apa saja yang harus dioptimalkan siswa tunadaksa dengan bantuan pihak-pihak terkait, khususnya untuk memudahkan pembelajaran bahasa. Kalau tidak ada tanggapan atau sanggahan, silakan penanya selanjutnya. Apakah suara saya sudah masuk? Iya, masuk. Itu tadi saya sudah mengirimkan di kolom chat. Akan saya bacakan kembali ya. Ya, silakan. Mengapa metode saintifik dianggap metode paling tepat untuk tunalaras? Pertanyaan dari saya. Monggo dijawab. Terima kasih sebelumnya. Silakan untuk Catherine menjawab pertanyaan Farah. Aku mau coba jawab pertanyaan dari Farah. Jadi seperti yang dibilang sama Dina tadi, kalau misal tunalaras itu tidak ada gangguan. Suaranya bisa agak lebih kencang deh. Udah kencang, udah kedengeran belum? Belum. Masih agak
pelan. Kalau sekarang tambah pelan ya? Mendingan sih. Sudah. Udah. Saya ulangin ya. Seperti yang tadi Dina Ramadhani bilang, kalau misal tunalaras itu tidak ada gangguan intelektual, cuman gangguan pada masalah sosial dan perilaku. Jadi menurut kelompok kami, metode saintifik itu dapat dilakukan pada anak tunalaras karena dalam pendekatan saintifik ini anak peserta didik itu diarahkan dan dibimbing pada kegiatan observasi, menanya, mencoba, terus ada juga mengkomunikasikan, menyimpulkan bersama guru seperti itu sehingga dapat mengembangkan sikap ilmiah dan keterampilan belajar anak. Jadi dapat memacu anak lebih aktif dalam pembelajaran gitu. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Nola? Tes, apa suara saya masuk? Iya, masuk. Masuk, Nol. Maaf, sebelumnya saya nggak bisa on cam. Saya ingin menambahkan dari jawaban Catherine. Menurut kelompok kami, saintifik itu cocok untuk anak tunalaras karena di saintifik sendiri akan memacu anak untuk aktif berpikir dalam pemahaman materi. Nah, guru juga bisa menggunakan berbagai macam media, seperti misalnya permainan, seperti itu. Apa ada sanggahan atau tambahan dari Farah? Berarti menurut kelompok kalian itu ya, kalau langsung praktek itu anak tunalaras lebih paham gitu ya, daripada kita cuman kayak ngasih buku habis itu dipelajari ataupun cuman metode ceramah kayak gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu karena kan anak tunalaras bermasalah dalam perilaku sosial. Mungkin kalau diberi perlakuan yang monoton juga membosankan untuk mereka kayak gitu. Ya, terima kasih Catherine dan teman-teman. Ya, berarti tidak ada tanggapan lagi. Dari Bu Arsy mungkin ada tambahan, Bu? Ya, sudah tepat sekali ya. Mungkin yang perlu kita ingat lagi adalah kalau tunalaras itu istilahnya gimana ya, punya energi berlebih gitu ya. Jadi sebisa mungkin kegiatan itu melibatkan kegiatan fisik anak. Jadi ketika cuma ceramah, anak ini kan pasti mudah jenuh, kemudian energinya nggak tersalurkan, sehingga seringkali akan dilampiaskan ke hal-hal yang negatif gitu ya. Makanya sebisa mungkin guru itu harus membuat sebuah kegiatan yang semenarik mungkin, yang kira-kira menghabiskan energi anak untuk berbuat yang aneh-aneh lah. Begitu. Jadi nggak bisa cuma ceramah aja, nggak bisa ya meskipun istilahnya metode materinya sama, tapi caranya saja yang agak berbeda. Ya, silakan dilanjut. Apa ada pertanyaan lagi? Enggak, Bu. Itu tadi sudah pertanyaan terakhir. Terima kasih atas tambahannya dari Bu Arsy. Sekian dari kelompok 6. Saya tutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok sudah membawakan dan juga melaksanakan sesi tanya jawab dengan baik ya. Meskipun mungkin kita seperti menganggap remeh, seakan-akan ya tunadaksa sama tunalaras kan nggak ada hambatan yang harus khusus, tapi sebetulnya kenapa tunadaksa dan
tuna laras ini masuk ke dalam pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa, ya tentu ada alasannya. Kenapa makanya harus tetap ada perbedaan dengan anak reguler ya. Kita harus tetap mengingat hal ini. Apa saja hambatan-hambatan atau justru kelebihan-kelebihannya yang harus kita jembatani. Nah, ini saya mohon maaf karena ada webinar lain dan juga ada kegiatan lain, jadi saya agak nyambi ini, kurang mendengarkan dari awal-awal. Terima kasih untuk kelompok dan juga semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya. Semoga tetap sehat selalu, diberikan semangat dalam belajar. Insya Allah nanti kan Januari, Februari semester baru, semester genap ini kita sudah diperbolehkan masuk, tapi dengan tetap protokol ya, harus selalu dijaga gitu. Semoga diizinkan dengan orang tua untuk ke Solo bagi yang dari luar kota. Kalau yang tidak diizinkan sebenarnya nggak apa-apa, tidak memaksa. Insya Allah kan kita besok kelompok terakhir ya, minggu depan ya. Nah, saya lihat presensinya itu masih ada 2 lagi. Saya sendiri bingung kenapa ini presensinya beda dengan KPP Seni Budaya ya. Nanti tapi tetap akan saya berikan info ketika ada sesuatu gitu ya. Tadi saya lihat di OCW masih ada, kalau tidak salah 7 orang yang belum presensi, silakan presensi dulu. Kemudian nanti insya Allah kan kita nggak ada UAS ya dari hasil kelompok dan performance gitu. Jadi semoga meskipun tidak ada UAS, tapi tetap ada manfaatnya ya. Meskipun kita hanya online-an saja. Saya merasa sebetulnya sejujurnya online ini nggak maksimal sekali untuk pembelajaran. Saya bahkan kayak nggak ada soul-nya gitu ya untuk belajar. Ya, tapi semoga tetap memberikan manfaat meskipun hanya sedikit gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Mau kuliah lagi ya? Tapi kalau enggak. Tadi kalau nggak salah Pak Bagio harus ke rumah sakit kayaknya. Ini saya kegiatan bersama juga. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi mohon maaf kalau kurang-kurang, kita waktunya lebih cepat 20 menit. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arsi. Terima kasih. Tetap semangat dan Guys, mau cerita. Siapa tuh yang mau cerita? Siapa yang mau cerita? Enggak. Itu recordnya di dulu record. Oh iya, bentar. Lupa.